Tapi Yusuf mendorong halayak untuk langsung menyumbangkan bagian dari kekayaan kepada Yusuf sendiri. Apa yang terjadi dengan Yusuf kembali menunjukkan bahwa kalau umat Islam beragama tidak dengan akal sehat, kehebohan semacam ini sangat mungkin terjadi. Dalam kasus pertama, Yusuf dilaporkan 12 warga atas dugaan penipuan. Para pelapor adalah mereka yang sudah berinvestasi dalam proyek pembangunan hotel dan apartemen Yusuf, namun saat ini nasib uang mereka tak ada kabar beritanya. Yang kedua, Yusuf harus berhadapan dengan serangan dari ulama yang juga kontroversial, Yahya Waloni. Yahya menuduh Yusuf melarikan uang sedekah yang diberikan para jemaatnya. Yusuf sudah membantah kedua tuduhan itu. Dia mengatakan siap mempertanggungjawabkan uang investasi yang dipersoalkan. Dan dia juga membantah membawa lari uang jemaat. Kepada Yahya Waloni, Yusuf bahkan menantang agar Yahya bisa memberikan satu saja bukti bahwa dia membawa lari uang sedekah. Yusuf memang kontroversial. Ulama Betawi ini pernah kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah di Fakultas Syariah. Namun masa lalunya tidak terlalu cerah. Belum menginjak usia 30 tahun, dia sudah harus masuk penjara karena urusan bisnis IT-nya. Menurut cerita, di masa di dalam rumah tahanan itulah ia mendapat inspirasi untuk menyebarkan kebijakan sedekah. Setelah lepas dari penjara, ia harus merangkak dari bawah. Pernah jualan es, jualan termos eceran, sampai akhirnya memiliki usaha dengan sejumlah karyawan. Namanya mulai bersinar ketika ia menulis buku tentang keajaiban sedekah. Bukunya laku keras dan ia sendiri diundang bicara di mana-mana. Ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan mengena karena menyangkut kehidupan sehari-hari. Joke-joknya juga mudah dicerna. Jadi dia adalah penceramah yang pintar berkomunikasi dengan halayaknya. Yusuf mengajarkan umat Islam untuk tidak ragu bersedekah karena Tuhan akan membalas kedermawanan kita berlipat ganda. Tapi Yusuf mendorong halayak untuk langsung menyumbangkan bagian dari kekayaan kepada Yusuf sendiri. Jadi di berbagai video yang kini kembali beredar, terlihat bagaimana Yusuf meminta para jemaat untuk menyumbangkan perhiasan yang mereka miliki kepada Yusuf. Dengan sebuah janji bahwa sumbangan yang mereka berikan akan dibalas berlipat ganda oleh Allah. Caranya membujuk sangat sederhana. Dia misalnya meminta seorang jemaat untuk menyumbangkan motor. Harga motor itu adalah 7 juta rupiah. Lantas Yusuf akan meyakinkan si jemaat bahwa uang itu akan kembali dalam jumlah 10 kali lipat alias 70 juta rupiah. Sebagian pihak menyatakan Yusuf menghipnotis para jemaat. Saya sih nggak percaya dengan penjelasan itu. Saya lebih percaya bahwa Yusuf pintar menggunakan group think. Ketika kita berada dalam satu kelompok masyarakat dan kita harus mengambil keputusan cepat, kita akan cenderung mengikuti apa saja yang dilakukan mayoritas orang dalam kelompok tersebut. Istilahnya ikut-ikutan dalam kelompok. Jadi ketika seorang ibu berada di kerumunan halayak melihat bahwa ibu-ibu lain menyumbangkan perhiasan, dia akan merasa bahwa keputusan yang paling tepat adalah juga menyumbangkan cincin atau kalungnya. Atau seperti orang yang menyumbang motor tadi. Kalau saja dia harus mengambil keputusan dalam suasana yang lebih tenang, tidak terburu-buru, dia mungkin tidak akan begitu saja menyumbangkan motornya. Dia akan berpikir sekian kali sebelum akhirnya mengambil keputusan. Tapi ketika dia tiba-tiba dipanggil oleh Yusuf untuk tampil ke atas panggung dan dia merasa semua orang lain juga menyumbang, ia pun akan merasa wajib merelakan motornya.